Perkenalkan, nama saya Dewa, saya mahasiswa STIMIK Pontianak dengan NIM 2021023009, jurusan Teknik Informatika dan peminatan Teknologi Web. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan outline skripsi saya dengan judul Penerapan Reminder Notification pada website pemesanan kamar untuk kos urip Pontianak. Latar belakangnya, untuk objek yang saya pilih adalah kos urip yang berada di Jalan Jenderal Urip nomor 18. Untuk kendalanya sendiri, kos urip seringkali mengalami kendala terkait pembayaran sewa tepat waktu oleh penyewa. Dalam operasionalnya, banyak penyewa yang terlambat melakukan pembayaran yang mengakibatkan ketidakteraturan arus kas dan mengganggu pengelola keuangan. Terlambatan pembayaran sewa ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti lupa tanggal jatuh tempo atau kurangnya tingkat. Untuk permasalahannya, bagaimana menerapkan reminder notification pada website pemesanan kamar kos urip Pontianak. Sedangkan untuk pembatasannya sendiri, penelitian ini hanya berfokus pada penerapan reminder notification. Fitur-fitur lain seperti sistem pembayaran pemesanan kamar tidak akan dibahas pada penelitian ini. Untuk ruang lingkup penelitian ini adalah menerapkan teknologi reminder notification untuk website pemesanan kamar pada kos urip Pontianak. Dalam pengembangannya, saya akan menggunakan framework Laravel, baik untuk sisi front end maupun back end, dengan fokus pada integrasi lingkup antara keduanya, dan juga menggunakan Visual Studio Code untuk pengkodingan dan Laravel untuk manajemen server. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan teknologi reminder notification untuk website kos urip Pontianak, di mana aplikasi web tersebut digunakan untuk membantu pemilik kos urip dalam mengingatkan jatuh tempo secara langsung pada penyewa. Manfaatnya sendiri, bagi penulis, penelitian ini memberikan penulis kesempatan untuk memperoleh pengalaman praktis dalam pengembangan website. Selama penelitian, penulis akan mengasah keterampilannya dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sebuah website secara langsung. Untuk manfaat bagi pihak kos urip Pontianak sendiri, itu pengembangan fitur website penyewaan yang akan meningkatkan produktivitasnya. Penerapan fitur reminder ini sangat penting untuk memudahkan proses penagihan maupun pemasanan dan transaksi. Kita lanjut ke kedua, landasan teori dan kerangka pemikiran. Saya menggunakan penelitian terdahulu dengan nama penulis Bagus Putra Wahyu, Mala, dan Putri Agung Permatasari, dengan judul penelitian perancangan sistem informasi reservasi berbasis web pada hotel di Pusat. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer volume 9 nomor 3 tahun 2023. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan website sangat bermanfaat untuk memudahkan pelayanan informasi kepada tamu dan memberikan akses lengkap mengenai fasilitas hotel. Untuk nama yang kedua adalah Jufri Arianto dan Anda Sunayo, dengan judul jurnal penerapan perancangan sistem informasi berbasis restoran berbasis web pada hotel Santika Kota Padang, dengan publikasi jurnal yang dipublikasikan oleh Jurnal Informatika volume 4 nomor 2 tahun 2024. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi manajemen restoran yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan makanan secara mandiri melalui smartphone. Sistem ini antara pelanggan dan pelayan, serta dapat oleh pemilik restoran kapan saja dan di mana saja selama memiliki koneksi internet. Yang ketiga adalah Andi Patapari, Ahmad Musral, Sarfi, dan Nurnaningsih, dalam judul jurnal perancangan aplikasi penyewaan ruang meeting berbasis web pada hotel
Brand IC Shopping yang dipublikasikan pada jurnal Ilmiah Sistem Informatika dan Teknik Informatika volume 4 nomor 2 tahun 2021. Penelitian ini menghasilkan aplikasi penyewaan rumah meeting berbasis web dengan mempermudah pengelolaan data konsumen dan membantu konsumen mendapatkan informasi tentang karyawan meeting tanpa harus datang langsung ke hotel. Selanjutnya, landasan teori. Oke. Penjelasan tentang pola pikir sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti, termasuk penjabaran objek penelitian. Ini adalah gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Pertama, rumusan masalah. Bagaimana penerapan dan notification untuk website pemasaran Grabsurip Pontianak. Selanjutnya, pengumpulan data dan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah extreme programming dan design science research. Dan UML-nya ya, use case diagram, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram. Untuk mengujinya, penelitian menggunakan white box. Dengan harapan berhasil, penerapan teknologi remember version pada website Grabsurip Pontianak. Lanjut bab 3, gambaran umum Grabsurip Pontianak, yaitu profilnya adalah Grabsurip ini sebuah bisnis penyedia jasa di bidang penyewaan kamar yang beroperasi di Jalan Jenderal Philip nomor 18 Pontianak Kota Pontianak, dan dikelola oleh Ibu Nuriana Sandi. Grabsurip Pontianak ini mulai aktif sejak 2009. Untuk visi Grabsurip Pontianak adalah menjadi pilihan utama kos di Pontianak dengan memberikan pengalaman tinggal yang nyaman, aman, berkualitas bagi semua penghuni. Visi Grabsurip Pontianak yang pertama, menyediakan fasilitas kos yang bersih, nyaman, terawat agar penghuni merasa betah. Kedua, menjamin keamanan setiap penghuni dengan sistem pengawasan yang baik dan akses terbatas. Ketiga, membangun komunikasi yang ramah dan saling mendukung agar penghuni antar penghuni melalui berbagai kegiatan sosial seperti ngumpul-ngumpul, memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan ramah untuk memenuhi kebutuhan penghuni. Untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan fasilitas kos secara berkala untuk memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan. Kedua, menjalin kerjasama dengan penyedia lain untuk kebersihan dan laundry untuk meningkatkan kualitas layanan. Ketiga, meningkatkan visibilitas dan reputasi Grabsurip untuk menarik lebih banyak struktur organisasi. Ini pertama, pemilik bisnis, yaitu dimiliki oleh Nuriana Sandi. Tanggung jawab utamanya adalah merencanakan strategi jangka, menetapkan tujuan bisnis, mengawasi operasional sehari-hari, dan membuat keputusan strategis untuk yang mempengaruhi kemana arah bisnisnya. Selain itu, bertanggung jawab atas keuangan bisnis, memastikan kepatuhan hukum, serta menangani masalah yang memerlukan pengalaman dalam bidang Grabsurip. Yang kedua, layanan kebersihan. Bagian layanan kebersihan bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah di area kos setiap hari, mengangkut dan membuang sampah ke tempat pembuangan sementara atau fasilitas pengolahan sampah, membersihkan kamar untuk pelanggan yang akan menginap. Ketiga, layanan pilato. Layanan pilato menerima pakaian dari pelanggan untuk dicuci, dikeringkan, dan atau disetrika, melipat dan mengemas pakaian yang telah selesai diproses dengan rapi, menyimpan pakaian yang telah selesai diproses untuk diserahkan kembali kepada pelanggan, dan memelihara alat mesin dan peralatan pilato agar tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, tata laksana sistem berjalan. Seperti yang digambar, itu calon penghuni datang untuk mendaftar dan wawancara singkat, kemudian orientasi, setelah itu pembayaran uang muka dan penyerahan kunci dan kontrak. Selanjutnya ke bab 4, bentuk penelitian. Penelitian ini, metode yang diterapkan dalam penelitian adalah design science research atau DSR. Proses DSR ini terdiri dari 6 langkah, yaitu identifikasi masalah dan motivasi
penetapan tujuan seleksi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, serta komunikasi. Setelah itu terdapat 4 titik masuk yang mungkin langkah yang berfokus pada masalah, solusi yang berorientasi pada tujuan, inisiasi yang berpusat pada desain dan pengembangan, serta inisiasi berdasarkan klien atau konteks. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data primer adalah sumber informasi yang diperoleh langsung oleh sumber asalnya. Dalam hal ini melalui wawancara dengan pemilik Pontianak. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai visi, misi, tujuan, nilai, dan pembayaran. Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, referensi, jurnal ilmu, internet, dan lainnya. Untuk teknik pengumpulan data itu sendiri menggunakan teknik observasi, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung di Pontianak dengan fokus pada penjelasan aktivitas di lokasi dan informasi lainnya. Observasi ini juga ditujukan untuk memahami proses operasional terkait keuangan dan lain-lainnya. Selanjutnya, wawancara. Data yang juga dikumpulkan melalui wawancara langsung atau dialog dua arah untuk memperoleh informasi dari pemilik Pontianak. Wawancara ini menggunakan pendekatan yang tidak terstruktur, menyerupai percakapan yang mengalir dengan alami. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan spontan dari pemilik. Yang ketiga, studi dokumentasi. Metode ini melibatkan pembahasan mengenai cost Pontianak. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap informasi terkait layanan, fasilitas, dan manajemen cost. Data yang diperoleh dapat mencakup kebijaksanaan operasional serta data relevan yang mendukung politik. 4.4 Metode analisis dan perancangan. Metode pengembangan perangkat yang digunakan yaitu extreme programming. Alat pemodelan yang digunakan untuk merancang website dalam penelitian ini adalah menggunakan Benefit Modeling Language atau UML untuk membantu gabungan untuk fokus dan dapat mendokumentasikan, menjabarkan keseluruhan sistem, dan mengkomunikasikan aspek-aspek penting dalam sistem yang sedang dirancang. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan UML sebagai alat bantu merancang sistem yang akan dibangun. Ada bahasa pemodelan UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem perangkat yang berorientasi. Terdapat 4 macam diagram dalam UML, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan cost diagram. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian white box testing merupakan pengujian perangkat lunak pada tingkat agar kode program, apakah masukan dan kebenaran yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. White box testing bertujuan untuk menganalisis kebenaran struktur program yang dibuat dan kinerja program. Pengujian ini yang didasarkan pada pengujian desain program secara prosedural, secara struktural, pengujian berbasis logika, dan pengujian berbasis kode. Terima kasih.